Ketika kekuatan tak lagi diukur dari tajamnya pedang, melainkan dari keluhuran akhlak, sejarah mencatat satu kemenangan besar. Fatu Makkah, penaklukan yang menaklukkan hati sebelum menaklukkan tanah. Tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi menjadi saksi dari sebuah peristiwa besar yang mengubah arah sejarah dunia Islam, Fatu Makkah, penaklukan Makkah yang terjadi hampir tanpa perlawanan. Ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan kemenangan hati dan jiwa, simbol dari puncaknya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai secara sembunyi-sembunyi di Mekah belasan tahun sebelumnya. Kisah Fatu Makkah dimulai dengan perjanjian Hudaybiyah 2 tahun sebelumnya. Perjanjian itu disepakati antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Quraisy. Salah satu pasal perjanjian itu menyatakan bahwa kedua pihak bebas membentuk sekutu. Bani Huza'ah memilih bergabung dengan kaum muslimin, sedangkan Bani Bakr berpihak kepada Quraisy. Namun, ketegangan lama antara Huza'ah dan Bakr memicu tragedi. Bani Bakr dengan bantuan senjata secara diam-diam dari Quraisy menyerang Huza'ah di tengah malam yang gelap. Beberapa anggota Huza'ah melarikan diri ke Makkah, bahkan sampai ke tanah haram, berharap aman. Tapi darah mereka tetap tumpah di sana. Pemimpin Huza'ah, Amr bin Salim, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dengan wajah penuh luka, ia mengadu tentang pengkhianatan Quraisy. Ia menyampaikan bait-bait syair yang memohon keadilan. Mendengar kabar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespons dengan kata-kata tegas kepada para sahabatnya. Engkau akan ditolong, wahai Amr. Tak butuh waktu lama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggerakkan pasukan. Beliau mengerahkan sekitar 10.000 pasukan, kekuatan terbesar yang pernah dihimpun kaum muslimin kala itu. Mereka berangkat dari Madinah pada bulan Ramadan, diam-diam menjaga kerahasiaan misi suci ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan setiap pasukan untuk menyalakan api unggun di sepanjang jalan, sehingga dari kejauhan, pasukan tampak lebih besar dan menggentarkan. Quraisy yang awalnya pongah, mendadak panik. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, mencoba mencari celah negosiasi. Namun, pandangan mata Abu Sufyan berubah setelah melihat barisan pasukan muslimin yang tertib, penuh wibawa dan kekuatan yang tak terbantahkan. Di Madinah, ia seorang musuh besar Islam. Tapi di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya luluh. Ia akhirnya menyatakan keislamannya setelah berdialog langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, pasukan muslimin masuk ke Makkah dari 4 penjuru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi yang jelas, jangan memulai serangan. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia aman. Dan barang siapa yang mengunci pintu rumahnya, ia aman. Makkah yang dulu keras kepala, angkuh dalam menyembah berhala, kini tunduk. Hanya ada perlawanan kecil dari pasukan yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal dan Safwan bin Umayyah. Tapi dengan mudah, mereka dikalahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah, menghancurkan 360 berhala yang mengelilinginya, satu persatu, sambil mengucapkan ayat Al-Quran. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.
Di tengah kerumunan orang-orang Quraisy yang berdiri gemetar, takut akan pembalasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas pintu Ka'bah. Dengan suara lembut tapi tegas, beliau bertanya, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab penuh harap, "Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Tak ada pembalasan, tak ada darah dibalas darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan puncak kasih sayang. Mereka yang selama ini menyiksa, menghina, bahkan ingin membunuhnya, semua dimaafkan. Ini adalah kemenangan terbesar dalam sejarah dakwah Islam. Kemenangan yang bukan hanya menaklukkan sebuah kota, tapi menaklukkan hati musuh-musuhnya. Setelah itu, masyarakat Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Abu Sufyan, Hindun, istri Abu Sufyan yang pernah menyuruh membunuh Hamzah, bahkan Khalid bin Walid, sang ahli strategi Quraisy, semua akhirnya menjadi muslim yang taat. Fatu Makkah adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, tetapi pada akhlak, rahmat, dan pemaafan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menaklukkan Makkah dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan hati. Dari kota yang dahulu menolak Islam, kini Makkah menjadi pusat penyebaran agama yang akan mengubah dunia selama berabad-abad. Sejak hari itu, Ka'bah bersih dari berhala, Makkah bersih dari kesyirikan, dan Islam meluas ke seluruh jazirah Arab. Fatu Makkah adalah pelajaran abadi tentang kekuatan pemaafan dan kemenangan sejati dalam menaklukkan hati. Jika kisah ini menginspirasi dan memberi manfaat, jangan lupa untuk like video ini, share kepada sahabat-sahabat Anda, dan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bersama kita sebarkan nilai-nilai sejarah yang penuh hikmah.